seorang prajurit Soviet membuka pintu sebuah rumah tua. Betapa terkejutnya ia ketika melihat dua siswi Jepang berdiri ketakutan di dalamnya. Salah satu gadis segera menelan racun yang ia simpan di saku bajunya, sedangkan yang lain terlalu takut untuk melakukannya. Prajurit itu menginjak pil racun itu hingga hancur lalu mendekat dengan niat buruk. Namun sebelum ia melakukan sesuatu, seorang prajurit wanita Soviet datang dan menghentikannya. Ia mengatakan gadis itu mungkin bisa memandu mereka. Gadis Jepang itu memang membawa mereka pergi, tapi ternyata ia justru menuntun mereka ke ladang ranjau. Sebuah ledakan mematikan seketika menewaskan prajurit Soviet yang tadi bersamanya. Murka, sang prajurit wanita menembakkan senapan mesin ke tanah, memaksa gadis itu berjalan maju. Gemetar ketakutan, sang gadis berhasil melewati ladang ranjau dengan selamat. Tapi tak lama kemudian, pasukan Jepang melihat mereka. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga dan bersembunyi di rerumputan tinggi. Saat gadis itu hendak berteriak, seorang petani Tiongkok yang ikut bersembunyi cepat menutup mulutnya dengan kain. Mata sang gadis membelalak seolah ia tak bisa bernapas, tapi itu hanya pura-pura. Untungnya petani itu kembali menutup mulutnya tepat waktu. Kepercayaan prajurit wanita pada gadis itu semakin hilang. Ia memerintahkan petani untuk membunuhnya. Sang petani membenci tentara Jepang karena ibunya tewas di tangan mereka, namun hatinya tak tega membunuh gadis yang tak berdaya. Ia pun membiarkannya hidup. Menjelang senja, prajurit wanita itu masih memberi gadis tersebut sedikit makanan. Esoknya, saat mereka melewati jembatan kayu sempit, gadis itu terpeleset dan jatuh ke rawa. Petani itu sempat ragu. Ia tak ingin menolong seseorang dari pihak musuh. Namun akhirnya, ia mengulurkan sebuah senapan mesin agar gadis itu bisa menarik diri. Dalam imajinasinya, sang gadis justru menarik pelatuk senjata itu. Untunglah itu hanya khayalan. Kenyataannya, ia tetap menolong gadis itu keluar dari rawa. Mereka terus berjalan hingga keluar dari hutan. Tiba-tiba, sebuah pesawat tempur jatuh di dekat mereka. Gadis itu melihat bahwa itu adalah pesawat Jepang, lalu berlari untuk menolong. Namun tak lama kemudian ia kembali panik karena api dari kecelakaan itu semakin membesar dan angin bertiup kencang. Gadis itu kemudian menyalakan korek api, membakar rumput di sekitar mereka, dan memerintahkan semuanya untuk tiarap dan menutupi kepala. Api besar lewat di atas mereka dan mereka selamat. Setelah itu, suasana menjadi lebih santai. Mereka mulai merencanakan jalur perjalanan. Gadis itu menyarankan pergi ke selatan, prajurit wanita memilih ke utara, tapi sang petani memutuskan mengikuti gadis itu. Ia memang mengenal daerah itu, namun ternyata ia membawa mereka langsung ke kamp tentara Jepang. Beruntung kamp tersebut sudah kosong. Di sebuah kendaraan lapis baja, prajurit wanita menemukan persediaan makanan dan memanggil semua untuk makan. Kesempatan itu dimanfaatkan gadis Jepang untuk mengarahkan senapan mesin ke arah mereka. Tanpa gentar, sang petani berjalan mendekati moncong senjata. Gadis itu akhirnya menurunkannya dan menangis. Tak lama kemudian, terdengar siaran radio. Jepang telah menyerah. Perang telah berakhir. Prajurit wanita berenang gembira di sungai. Sang petani menangis mengingat para korban bangsanya, sementara gadis itu terus mengucapkan kata maaf. Mereka bertiga memutuskan menghadapi masa depan bersama dan menyambut kedamaian. Namun di perjalanan, mereka melihat beberapa tentara Jepang yang menolak menyerah, memilih mengakhiri hidupnya dengan cara mengerikan. Gadis itu mengira mereka belum tahu kabar kemenangan. Ia pun berlari dengan senyum, berteriak bahwa perang telah berakhir.